Selamat datang di sesi Deep Dive kita. Langsung aja ya, kita lihat data menarik yang Anda bagikan ini soal minyak transformator. Jadi, di depan kita ini ada analisis karakteristik tegangan tembus. Lengkap nih, ada tabel, ada grafiknya juga. Nah, tujuan kita kali ini simpel aja. Kita mau kupas gimana dua faktor utama, yaitu temperatur sama usia minyak, itu ngaruh ke, istilahnya tegangan tembusnya. Kemampuan minyak buat nahan listrik gitu, sebelum dia gagal. Kan semakin tinggi nilainya, semakin bagus dia jadi isolator. Dan data Anda ini, kayaknya ngasih gambaran yang jelas banget soal hubungan ini. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, faktor suhu. Coba deh, Anda perhatikan grafik yang ada. Kelihatan banget polanya. Semua garis itu kan mewakili usia minyak yang beda-beda tuh. Nah, semuanya cenderung turun ke kanan. Artinya, pas suhunya naik, kemampuannya turun. Kita ambil contoh spesifik ya, dari data buat minyak baru. Itu di 80 derajat Celcius, dia bisa tahan sampai 47,34 kilovolt. Tapi coba panasin sampai 120 derajat Celcius. Nah, nilainya langsung turun jadi 41,92 kilovolt. Lumayan jauh ya, hampir 5,5 kilovolt turunnya cuma gara-gara suhu naik 40 derajat. Ini bukti kuantitatif banget ya soal risiko panas dari data Anda. Betul sekali. Dan penjelasannya kenapa begitu tuh cukup menarik secara fisika. Jadi pemanasan itu kan mengurangi kekentalan atau viskositas minyaknya. Oh, jadi lebih encer gitu ya? Iya, betul. Minyak jadi lebih encer. Nah, kalau lebih encer, partikel-partikel kontaminan kayak uap air atau kotoran halus gitu, itu jadi lebih gampang bergerak di dalam minyak. Akibatnya, mereka lebih mudah membentuk semacam jembatan konduktif gitu. Jembatan. Iya, jalur yang bisa dilewati listrik. Makanya, minyak jadi lebih gampang jebol atau gagal nahan tegangan. Jadi suhu tinggi itu secara fisik emang ngebantu melemahkan kemampuan isolasinya. Wah, menarik penjelasannya. Berarti gini dong, kalau misalnya kontaminan ini bisa kita kontrol lebih baik, katakanlah pakai filtrasi yang lebih canggih gitu, apakah dampak suhu tinggi ini secara logika dari data ini ya, bisa sedikit diredam gitu? Secara teori sih iya, bisa jadi. Kan kontaminan itu salah satu pemicu utama kegagalan karena suhu. Kalau jumlah kontaminannya bisa dikurangi, ya pasti ngebantu mempertahankan kekuatan isolasi lebih baik. Meskipun ya sifat intrinsik minyaknya sendiri juga pasti berubah karena suhu. Tapi data Anda ini jelas banget nunjukin kalau suhu itu faktor krusial. Oke, masuk akal. Nah, sekarang kita pindah ke faktor kedua yang juga penting banget dari data Anda. Usia minyak. Coba kita balik lagi lihat grafiknya. Posisi garis-garis itu sendiri udah cerita banyak loh. Garis buat minyak baru itu kan konsisten ada di paling atas. Terus diikutin minyak umur 1 tahun, 2 tahun, dan yang paling bawah itu garis buat minyak 5 tahun. Jelas banget bedanya. Artinya kan, semakin tua umur minyaknya, semakin jelek performanya pada suhu yang sama. Kita ambil contoh lagi ya, biar kebayang. Misalnya di suhu 100 derajat Celcius, minyak baru itu masih bisa nahan 43,56 kilovolt. Bandingin sama minyak 5 tahun, cuma 41,53 kilovolt, beda sekitar 2 kilovolt ya. Kelihatan banget penurunannya seiring waktu. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu ya? Kok makin tua makin lemah? Nah ini karena ada proses degradasi kumulatif namanya, jadi numpuk kerusakannya. Seiring waktu dipakai, minyak itu kan terus-terusan terpapar sama macam-macam. Pertama, kelembapan dari udara luar bisa masuk. Kedua, ada partikel-partikel halus, hasil dari rusaknya isolasi kertas di dalam trafo itu sendiri. Oh, dari dalam trafo juga ya? Iya, dari kertas isolasinya. Terus yang ketiga, ada proses oksidasi. Itu reaksi kimia antara minyak sama oksigen. Nah, oksidasi ini merusak struktur molekul minyaknya. Semua ini, kelembapan, partikel, hasil oksidasi, numpuk jadi kontaminan yang akhirnya nurunin drastis apa yang kita sebut kekuatan dielektrik minyak. Kekuatan dielektrik. Iya, kemampuan dasarnya buat nahan tegangan listrik tadi, tanpa dia gagal atau jebol. Oke, paham. Jadi, kalau kita coba rangkum nih dari data Anda ini, kesimpulan praktisnya buat kita semua apa ya? Apakah sesederhana kinerja isolasi terbaik itu didapat pas suhu operasinya relatif rendah dan minyaknya masih baru? Gitu aja? Atau mungkin ada catatan lain yang perlu di-highlight dari angka-angka ini?
intinya sih memang begitu. Bisa dibilang data Anda ini dengan sangat kuat menunjukkan kalau kedua faktor itu, suhu dan usia, sangat berpengaruh besar. Tapi mungkin yang penting juga untuk dilihat adalah interaksinya. Interaksi? Maksudnya? Iya, jadi minyak yang udah tua terus dioperasikan di suhu tinggi, nah itu kombinasi paling buruk. Resiko kegagalannya paling tinggi. Makanya ini benar-benar menggarisbawahi betapa pentingnya kita melakukan pemantauan kondisi minyak secara rutin. Kalau nggak dipantau atau diganti berkala, ya resiko kegagalan isolasi transformator itu jelas banget bakal meningkat seiring waktu dan kondisi operasinya. Sip, sip. Oke, jadi kesimpulan utamanya jelas banget ya dari data ini. Jaga suhu operasional serendah mungkin yang masih aman, dan perhatikan juga usia minyak transformator Anda. Itu kunci buat menjaga kemampuan isolasinya tetap optimal. Betul sekali. Nah, dari sini mungkin muncul satu pemikiran lanjutan nih buat Anda. Mengingat betapa krusialnya fungsi isolasi minyak ini dan gimana kondisinya bisa berubah karena suhu dan usia, seperti yang data Anda tunjukkan, kira-kira metode pemantauan real-time apa lagi ya, selain cuma nyatet usia atau ngukur suhu sesekali, yang mungkin bisa lebih efektif dipakai di lapangan, buat terus-menerus menilai kesehatan minyak transformator secara langsung gitu. Ini sesuatu yang menarik buat direnungkan lebih dalam kayaknya.